Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini dan kita masih membahas seputar budidaya kakao. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai cara agar bunga dan buah kakao tidak rontok ya. Jadi sobat bisa lihat sendiri di belakang saya. Saat ini pohon kakao di kebun saya sedang memasuki fase pembungaan dan pembuahan. Jadi ada yang sedang berbunga dan ada juga yang sudah terbentuk buahnya. Seperti sobat lihat di belakang saya. Nah, jadi di video ini saya akan bahas kiat-kiat apa saja yang saya lakukan ketika pohon kakao masuki fase pembungaan dan tumbuhan seperti saat ini. Nah, sebelum saya mulai, kalau sobat belum subscribe, saya ingatkan kembali silahkan subscribe di channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nanti sobat akan dapat update video pertanian dan itu gratis tentunya ya. Oke, nah jadi di sini saya pisahkan menjadi dua. Jadi apa yang saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. Jadi nanti akan terbagi dua. Sebelum saya mulai, perlu sobat ketahui bahwa kakao itu dalam per tahunnya itu berbunga sangat banyak sekali sobat, bisa sampai 5.000 sampai dengan 8.000 bunga per pohonnya. Jadi kita cukup menargetkan dari sekian banyak bunga itu yang menjadi buah, kita cukup targetkan 1-2% saja. Misalnya jika 5.000 bunga itu bisa menjadi buah 2% saja dari bunga ini, itu sudah sekitar 100 buah ya, dan itu sudah lebih dari 2 kilo biji kering per tahunnya. Itu sudah sangat tinggi produktivitasnya menurut saya. Nah, oke, kita lanjut saja. Tadi itu sedikit intermezzo, jadi setidaknya sobat tidak berkecil hati ketika nanti tidak semua bunga yang muncul di pohon itu bisa menjadi buah. Oke, langsung ke topik. Apa saja yang saya lakukan untuk mendukung proses pembungaan dan pembuahan. Jadi yang pertama tentunya adalah pemberian nutrisi sobat ya. Jadi yang pertama kita lakukan pemberian nutrisi itu berupa pemberian pupuk, baik itu organik maupun anorganik. Kalau saya sendiri biasanya saya berikan organik per tahunnya 1 kali, sedangkan anorganiknya itu bisa 2-3 kali. Nah, ini untuk pupuknya itu ketika memasuki fase pembuahan itu usahakan unsur P dan K-nya itu lebih dominan daripada unsur N-nya. Karena kita akan fokus ke pembentukan buah dan pembesaran buah. Oleh karena itu, jadi di sana sobat berikan lebih banyak pupuk P dan K. Ini masalah pemupukan mungkin saya akan buat video tersendiri ya, nanti akan lebih terperinci saya jelaskan. Jadi intinya kalau saya gunakan adalah NPK dicampur dengan SP36 dan KCL. Oke, yaitu untuk pemupukan. Setelah lakukan pemupukan, kita lakukan pemangkasan produksi. Ini antara jeda pemupukan dan pemangkasan produksi ini, itu ketika pemupukan langsung saja dipangkas, itu yang saya lakukan. Tapi kalau sobat ingin pangkas dulu baru pupuk, itu tidak masalah. Ini hanya masalah teknis aplikasi di lapangan. Kalau saya biasanya saya pupuk dulu karena kita bersihkan batang pohonnya ya. Kita bersihkan di bawahnya seperti ini, kemudian kita pupuk. Nah, setelah selesai memupuk, keesokan harinya saya pangkas. Jadi nanti otomatis daunnya akan jatuh di piringan di sini. Jadi kita biarkan saja. Nanti itu otomatis akan menutupi pupuk yang sudah kita tabur sehingga tidak hanyut oleh air. Itu hanya teknis pelaksanaan di kebun ya. Sobat silahkan pilih antara keduanya nih, antara pemupukan dan pemangkasan. Silahkan sobat pilih yang mana ingin pertama dilakukan. Nah, untuk pemangkasan produksi ini sudah pernah saya buatkan video sebelumnya. Sobat cek video-video saya sebelumnya, saya pernah tunjukkan bagaimana cara pemangkasan produksi. Bahkan mungkin pohon yang satu ini pernah saya videokan ya ketika pemangkasan sebelumnya. Silahkan cek video saya sebelumnya mengenai pemangkasan produksi. Jadi pada intinya kita mempersiapkan pokok tanaman agar nanti ada ruang untuk munculnya bunga dan buah. Nah, ini kenapa kita lakukan pemangkasan produksi di awal-awal, ini untuk menghindari nanti kan sering sekali di lapangan kita alami ini ketika pohon sedang berbunga, kondisi tajuk tanaman juga sangat rimbun sehingga kita bingung mau dipangkas atau dibiarkan. Jadi kita pangkas, memang kita pangkas produksi, jadi nanti ketika muncul bunga kita tidak perlu melakukan pemangkasan berat lagi ya. Jadi yang pertama kita pupukan, kemudian pemangkasan produksi, ini sangat perlu sobat, jadi silahkan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pemangkasan wiwilan atau cupon. Biasanya setelah kita lakukan pemupukan ini akan muncul tunas-tunas wiwilan atau tunas-tunas kecil. Sobat mungkin ada di belakang saya, tidak ada ya. Jadi kita lakukan pemangkasan wiwilan
ini dibersihkan tunas-tunas yang ada di bawah pohon kakao, tunas-tunas yang kecil. Ini untuk menghindari persaingan hara, agar nanti haranya tidak malah lari ke tunas cuponnya atau tunas wiwilannya. Jadi nanti pohon fokus ke pembentukan bunga dan buahnya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, kalau saya biasanya saya berikan nutrisi untuk pendukung pembentukan bunga dan buah. Nutrisi ini adalah nutrisi pupuk daun ya, itu disemprotkan. Kalau yang saya gunakan adalah pupuk dengan kandungan P dan K. Kalau saya gunakan biasanya pupuk ini, pupuk MKP. Ini sering saya videokan ya di video-video sebelumnya tentang pupuk-pupuk yang saya gunakan di pohon kakao. Sobat cek video-video saya sebelumnya. Jadi pupuk ini biasanya saya berikan ketika kondisi kakao sudah sehat ya, sudah mulai akan masuk ke fase pembungaan. Atau kalau sobat bingung ketika mulai muncul bakal-bakal bunga, sobat silahkan semprot dengan menggunakan pupuk MKP ini. Ini kandungannya adalah fosfat dan kalium. Ini mono, jadi kandungannya hanya fosfat dan kalium. Ini akan memicu tanaman atau membantu tanaman ke pembentukan bunga dan buahnya, dan juga akan membantu mencegah bunga dan buah ini rontok. Nah, biasanya tunggu sebentar sambil anu sobat. Maaf agak lama. Jadi aplikasi pupuk MKP ini biasanya juga saya campur dengan menggunakan boron ya, pupuk boron. Ini kandungan boronnya 55%. Ini pupuk dari Pak Tani. Ini digunakan 1 saset per tangki. Ini harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 ya, tergantung toko pertanian di tempat sobat ya. Jadi penyemprotan yang pertama yaitu menggunakan MKP. Ini sekitar 3 sampai 5 sendok. Kalau saya biasanya gunakan 4 sendok per tangki 16 liter ya. Kemudian untuk boronnya kita berikan 1 saset. Ini penyemprotan pertama menggunakan kombinasi pupuk 2 ini ya. Nah, selanjutnya setelah interval 10 hari atau maksimal 2 minggu ya, kalau bisa 10 hari, ini lakukan penyemprotan lagi dengan menggunakan hanya MKP. Dosisnya sesuaikan, sudah ada di belakang petunjuknya. Ini lakukan penyemprotan ulang. Ini biasanya dengan pemberian pupuk ini dan didukung juga pupuk tabur yang kita berikan di awal tadi, itu biasanya akan membantu bunga dan buah ini tidak rontok. Dan selain itu, dengan melakukan pemangkasan produksi juga di awal-awal tadi, jadi tanaman akan fokus ke pembentukan bunga dan buahnya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tadi saya rangkum yang pertama adalah pemupukan dan pemangkasan produksi. Ini dilakukan berbarengan ya, bisa dibilang berbarengan. Jangan sampai nanti sobat memupuk dulu kemudian tunggu berapa minggu baru pemangkas, itu kurang tepat menurut saya. Jadi kita lakukan pemupukan, kemudian dilanjutkan pemangkasan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemangkasan wiwilan jika muncul tunas-tunas wiwilan setelah pemupukan. Kemudian lakukan pemberian nutrisi. Ini pemberian nutrisinya untuk mendukung pembentukan bunga dan buahnya. Nah, apa saja yang perlu dihindari atau yang tidak saya lakukan ketika pohon memasuki fase pembungaan dan pembuahan seperti saat ini? Yang pertama adalah menghindari pemberian pupuk yang tinggi kandungan N-nya. Kenapa? Karena ketika kakao bertunas muda, itu nutrisi akan lari lebih fokus ke pembentukan daunnya. Sehingga biasanya misalnya anggaplah sekarang sedang berbunga, kemudian sobat berikan pupuk yang tinggi kandungan N-nya, misalnya urea, atau penyemprotan pupuk daun yang tinggi N-nya, itu nanti tanaman kakao atau pohon kakao akan fokus ke pembentukan daunnya, akan muncul tunas muda, sehingga bunganya biasanya akan rontok. Kemudian yang kedua yang biasanya saya hindari adalah melakukan pemangkasan berat ketika pohon kakao sedang berbunga lebat. Jadi itulah tujuan kita melakukan pemangkasan produksi di awal-awal tadi ya. Jadi untuk menghindari kita melakukan pemangkasan ketika sedang berbunga. Jadi ketika sedang berbunga mungkin lebat seperti ini, usahakan jangan melakukan pemangkasan di tajuk-tajuk tanamannya. Cukup lakukan pemangkasan tunas wiwilan yang muncul di bawah. Oke, itu yang dihindari. Kemudian yang ketiga, saya juga biasanya menghindari penyemprotan fungisida berbahan aktif tembaga, misalnya Nordok, ketika sedang berbunga lebat ya. Biasanya itu akan menyebabkan daunnya layu. Oke, jadi itu 3 yang kita hindari.
Yang pertama adalah pemberian pupuk dengan tinggi unsur N-nya. Kemudian yang kedua pemangkasan berat. Kemudian yang ketiga, ini biasanya adalah pengalaman ya. Yang ketiga ini biasanya saya menghindari penyemprotan pupuk dengan kandungan tembaga, misalnya Nordok ketika sedang berbunga lebat ya. Itu biasanya saya hindari juga, karena kan Nordok termasuk fungi yang sering digunakan di komoditi kakao ya. Nah itu yang ketiga. Nah selanjutnya dari sekian kiat-kiat itu tentunya faktor cuaca juga akan mempengaruhi terbentuknya bunga dan buah ini. Misalnya ketika berbunga lebat kemudian hujan juga sering deras, itu bunga juga akan gugur, atau pentil-pentil juga akan gugur ketika cuaca terlalu ekstrim, atau ketika muncul bunga kemudian kemarau panjang atau hujan deras, itu mempengaruhi juga terbentuknya bunga. Jadi tetap rezeki dari yang di atas ya menentukan. Oke, sekira itu kiat-kiat yang saya lakukan atau pengalaman saya dalam pembentukan bunga dalam proses masuki fase generatif pohon kakao. Tentunya nanti dari proses pembentukan buah ini akan saya buatkan video terpisah tentang bagaimana pemeliharaan buahnya ketika masuk ke fase pembesaran sampai dengan buahnya matang nanti ya. Oke, sekira sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, silahkan komentar di bawah kiat-kiat apa yang sobat lakukan untuk mendukung proses pembungaan dan pembuahan pada pohon kakao. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa dan selamat bekerja.